Halo pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, apa kabar Anda kali ini? Senang sekali rasanya kali ini saya Reska Herlambang dapat hadir menjumpai Anda begitu spesial dalam rangkaian temu karya pemenang Lomba Wana Lestari, Prima Wana Mitra, dan kelompok masyarakat pengelola DAS dan Perhutanan Sosial tahun 2014. Ya pemirsa, ini sangat luar biasa sekali karena kalau kita berbicara soal hutan, ini tidak hanya tugas dari pemerintah saja, tetapi juga kita sebagai masyarakat yang bermukim di sekitar hutan maupun yang tidak bermukim di sekitar hutan, wajib dan patut menjaga kelestarian hutan. Betul? Tepuk tangan untuk kita semua. Dan pemirsa, di kesempatan kali ini topik kita begitu spesial karena topik kita kali ini kita akan berbicara seputar partisipasi aktif masyarakat dalam membangun serta menjadi kunci keberhasilan pembangunan kehutanan. Dan kali ini selain narasumber yang terhormat telah hadir bersama saya, juga telah hadir Bapak dan Ibu dari Sabang sampai Merauke. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Tentunya semangat para audiens juga menjadi semangat kita semua karena kali ini juga telah hadir bersama saya untuk berdialog bersama kita semua, yakni yang terhormat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan BP2 SDMK, Bapak Dr. Insinyur Tahrir Fatoni MSc. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, terima kasih. Nanti kita akan berdialog bersama narasumber yang telah hadir di kesempatan kali ini. Dan juga di kesempatan kali ini kita ingin juga menyapa kehadiran yang telah bersama kita, yakni Direktur Utama Perum Perhutani yang diwakili oleh Direktur PSDH, yakni Bapak Insinyur Heru Siswanto. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Baik, ini langsung dihadiri oleh Dirut Perum Perhutani. Dan juga di kesempatan kali ini juga telah hadir bersama saya Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam PHKA, diwakili oleh Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung, Bapak Dr. Insinyur Bambang Supriyanto MSc. Boleh kita beri tepuk tangan. Selamat datang Bapak, telah hadir di kesempatan kali ini. Dan juga telah hadir bersama saya Bapak Dirjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial, Bapak Dr. Insinyur Hilman Nugroho EP. Kita beri tepuk tangan. Ini pada awet muda semua ya Bapak-Bapak di Kementerian Kehutanan ini Pak ya. Dan juga di kesempatan kali ini juga telah hadir bersama saya, yakni Dirjen Bina Usaha Kehutanan, Bapak Insinyur Bambang Hendroyono MM. Kita beri tepuk tangan. Baik, luar biasa sekali untuk narasumber kita yang telah hadir di kesempatan kali ini. Dan juga masih dengan semangat kemerdekaan di kesempatan yang berbahagia ini, kita juga mengucapkan selamat kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia karena baru saja mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, Bintang Mahaputra Adi Pradana. Sekali lagi selamat kepada Pak Menteri, mudah-mudahan semangatnya untuk berkarya dan membangun bangsa Indonesia senantiasa ditorehkan untuk kemajuan kita semua. Baik, kita langsung ke Pak Tahrir atau Pak Fatoni nih akrab dipanggilnya Pak. Ya, bisa dijelaskan Pak terkait dengan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi pelaksanaan Lomba Wana Lestari dan juga yang lain-lainnya ini sudah berlangsung sekian lama setiap tahun. Dalam rangka kita meningkatkan partisipasi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam rangka pengelolaan hutan kita, pelestarian lingkungan kita, dan sekaligus memberikan penghargaan kepada seluruh warga masyarakat yang dengan swadaya ikut serta berpartisipasi di dalam melaksanakan pembangunan kehutanan dan pelestarian hutan kita. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini kita ingin menggali lebih dalam lagi tentang kegiatan-kegiatan yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah laksanakan, dan sekaligus kita memberikan penghargaan kepada Bapak Ibu sekalian karena atas keswadayaannya, atas kemampuannya, atas partisipasinya
telah berhasil menggerakkan masyarakat dan juga melestarikan hutan kita. Oleh karena itu maka Pak, ini mereka akan dipertemukan dengan Bapak Presiden nanti malam dalam rangka mengikuti acara Ramah Tamah, dan kemarin sebagian ikut kemudian sidang di DPR, dan kemudian ikut juga bersama-sama yaitu upacara 17 di Istana Negara. Dan oleh karena itu maka pada kesempatan kali ini Bapak Menteri Kehutanan berkenan untuk menerima Bapak Ibu sekalian di dalam rangka apresiasi sekaligus juga dialog dengan Bapak Menteri Kehutanan. Saya kira inilah kira-kira kegiatan-kegiatan bersama-sama tim kami, seluruh dirjen, Pak Direktur Utama Perum Perhutani, masing-masing bidangnya ini juga memberikan penghargaan sesuai dengan bidang eselon 1 masing-masing. Oleh karena itu nanti kami persilahkan yang bertanya akan ditujukan kepada Bapak Dirjen yang mana atau Direktur Utama Perum Perhutani atau langsung kepada Pak Menteri Kehutanan untuk bisa mendapatkan respon dan mungkin kalau ada permasalahan-permasalahan yang perlu dipecahkan untuk mendapatkan petunjuk arahan dari Bapak-Bapak sekalian termasuk juga Bapak Menteri Kehutanan. Saya kira pengantar kami demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus yang luar biasa. Dan pemirsa, kalau kita masih berbicara soal hutan, tentunya Bapak Ibu sekalian yang telah mendapatkan penghargaan hari ini diharapkan tidak hanya sebagai penghargaan, tapi juga diharapkan bisa memberikan semangat kepada seluruh warga di sekitar pemukimannya untuk senantiasa cinta dan melestarikan hutan. Setuju? Itu tekad kita semua bersama. Baik, kita masih kembali ke Bapak. Kan ini ada beberapa kategori yang diberikan penghargaan terhadap Bapak dan Ibu yang berprestasi hari ini. Ada Wana Lestari, ada Wana Mitra. Bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah secara singkat, Pak? Terima kasih. Jadi penghargaan kepada Wana Lestari adalah masyarakat-masyarakat yang secara mandiri mereka ikut serta berjuang, berpartisipasi dalam melestarikan hutan kita. Ada kelompok penyuluh kehutanan, baik itu penyuluh dari yang berstatus sebagai pegawai negeri maupun PKSM. Ada juga kelompok desa, kepala-kepala desa yang menggerakkan masyarakatnya untuk ikut serta membangun kehutanan. Ada juga KMDM, kecil menanam, dewasa memanen. Ini adalah kepala sekolah, guru-guru yang menggerakkan muridnya untuk turut serta berpartisipasi. Ada kelompok Wana Mitra yang dikoordinasikan oleh Bapak Dirjen BUK yang berpartner dengan industri, kemudian mereka ikut serta berpartisipasi dalam membangun kehutanan. Ada dari kelompoknya Perum Perhutani yang baik itu KPH sampai mandor. Kemudian ada dari kelompoknya Pak Dirjen BPDAS PS, yaitu terkait dengan pengelolaan das dan perhutanan sosial. Kelompok-kelompok inilah yang kemudian bersama dengan PHKA juga ada kader-kader konservasi, ada kemudian teman-teman yang bergiat di dalam konservasi sumber daya hutan, ini dikoordinasikan oleh Dirjen PHKA. Oleh karena itu ada berbagai macam kelompok ini berpartisipasi di dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan, kemudian menggerakkan masyarakat untuk turut serta membangun kehutanan dan melestarikan hutan kita. Saya kira demikian. Baik, kita beri aplaus yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan semangat ini bisa menjadi semangat kita semua yang hadir di kesempatan kali ini. Baik pemirsa, hadirin serta para narasumber yang terhormat, nanti kita akan buka kesempatan untuk berdialog kepada para peserta yang datang tidak hanya dari Jakarta saja, tetapi juga dari Aceh dan beragam provinsi lain yang ada di Indonesia. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kunci sukses kita untuk melestarikan lingkungan itu menanam pohon dan sebagainya adalah mengajak partisipasi. Nah ini buktinya dari mereka untuk mereka. Ya, saya bersyukur berbagai lapisan mulai dari kepala desa, kepala sekolah, guru, kelompok masyarakat, ya polhutnya sendiri
dan seterusnya dari perhutani, masyarakat sekitar hutan. Mudah-mudahan dengan apa yang terjadi hari ini, ya kita yakin hutan kita akan tambah bagus, terjaga, dan kawasan-kawasan kritis lama-kelamaan juga budaya menanam ini akan muncul di negara kita. Begitu. Ya, Pak Menteri, inovasi ke depan terkait kegiatan ini tentunya ada kemajuan-kemajuan yang diharapkan dari Kementerian Kehutanan. Inovasi apa saja akan dilakukan Kementerian Kehutanan terkait kegiatan ini ke depannya? Nah, ini kan intinya adalah mengajak partisipasi dan memberikan pengetahuan penyuluhan. Tentu kita akan lebih luas lagi mengajak kelompok-kelompok masyarakat. Kalau di Pulau Jawa alhamdulillah sudah menanam itu budaya. Kesadaran bahwa menanam pohon, lingkungan yang baik itu akan memberikan manfaat ekonomi yang baik sudah. Bagaimana nanti kreativitas kita, inovasi baru agar hal-hal seperti ini yang sudah bagus di Pulau Jawa bisa dilaksanakan di Kalimantan, bisa dilaksanakan di Papua. Ya, Sumatera sekarang sudah mulai bergerak. Mudah-mudahan kalau itu terjadi tentu ya Indonesia yang hijau, hutan yang lestari, insya Allah bisa kita capai 20-30 tahun mendatang. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam rangkaian temu karya pemenang Lomba Wana Lestari, Prima Wana Mitra dan Kelompok Masyarakat Pengelola dan Perhutanan Sosial tahun 2014. Baik, sesuai janji saya di awal tadi bahwa kesempatan kali ini dialog kita tidak hanya saya bersama narasumber saja, tetapi juga dialog dibuka kesempatan kepada seluruh peserta yang telah hadir di kesempatan kali ini. Kami persilakan untuk menanya yang pertama. Terima kasih. Nama Marwoto, PKSM dari Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah, boleh Jawa kita Tengah, aplaus. Yang perlu saya sampaikan kepada para bapak narasumber, yang pertama kaitannya dengan agenda kerja nasional tentang kehutanan, yaitu penanaman 1 miliar pohon. Rasa-rasanya kalau kita lihat dari 34 provinsi yang hadir pada saat ini, itu rasa-rasanya masih sangat kecil, Pak. Karena apa? Saya sampaikan, kita melihat dari swadaya masyarakat untuk tahun ini tidak hanya 1 miliar pohon, tetapi bahkan lebih dari 2 miliar pohon. Yang kedua, kami semua siap menjaga keamanan dan melestarikan hutan. Tetapi perlu diketahui, pembakaran hutan dan illegal logging masih merajalela di mana-mana. Dan kita semua yang hadir pada saat ini rasa-rasanya masih terlalu kecil apabila menjaga hutan tersebut. Untuk itu, mohon kiranya undang-undang tentang kehutanan bisa tegas, lebih tegas, bukan hanya tegas tulisannya atau formalitasnya, tetapi implementasinya. Itu yang kami Baik, maksudkan. Pak Marwoto, tepuk tangan. Mudah-mudahannya undang-undangnya setegas Pak Marwoto juga ya Pak ya. Siap, siap. Siap. Iya. Baik, terima kasih Pak Marwoto dari Oke. Jawa Tengah. Kita sudah bisa Ya, waktu saya mengambil kembali. intisari Masih pertanyaannya. ada satu. Apa Pak? Singkat Mohon saja. kiranya Bapak narasumber berkehendak untuk senantiasa memperhatikan kearifan lokal. Itu yang kami inginkan. Terima kasih. Baik, poinnya ada 2, undang-undang kehutanan, kemudian memperhatikan mereka semua yang hadir di sini. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Ya, singkat saja nama dan asal daerah, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Erni Tamee, berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso, kategori KMDM. Tadi sudah jelaskan bahwa pelestarian lingkungan atau pelestarian alam. Di sini yang kami ingin tanyakan kepada bapak-bapak, bahwa kami dari KMDM berarti kepala-kepala sekolah yang datang pada saat ini dari semua provinsi yang ada di Indonesia, 34 provinsi. Yang kami ingin tanyakan adalah, apakah lomba KMDM ini hanya boleh diikuti oleh
sekolah-sekolah jika di daerah itu ada penyuluh yang telah mengikuti lomba tingkat nasional. Karena yang kami dengar informasi bahwa lomba KMDM itu boleh diikuti jika penyuluh lapangan mendapat mengikuti lomba tingkat nasional. Jadi untuk itu pada kesempatan ini kami sangat mengharapkan ada koordinasi dan kerjasama yang baik dari Kementerian Kehutanan dengan dinas terkait yang ada, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga pelestarian lingkungan itu bisa terjangkau oleh semua daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa terjangkau Ibu Erni ya. Tidak hanya kepala sekolah, penyuluh, tapi semua masyarakat bisa ikut berpartisipasi. Baik, kita selanjutnya ingin bertanya. Silakan Bapak. Nama saya Abdul Khalil, Kepala Desa Petapaan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Di dalam kesempatan ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan selaku Kepala Desa. Yang pertama, di desa kami ada mempunyai hutan lindung adat lebih kurang 260 hektar. Hutan ini adanya sebelum Republik ini ada, hutan adat itu telah diadakan oleh leluhur kami. Dalam kesempatan ini kami berharap kepada Dinas Kehutanan dan Kementerian Kehutanan, apa kiat saya selaku kepala desa ingin menjadikan hutan itu hutan wisata. Dan kalau ada program itu kami ingin tahu dan bagaimana cara kami mendapatkan. Yang kedua, saya selaku kepala desa, Hari Pahlawan Nasional 2013 saya telah menanam pohon di desa saya 10.000. Jadi apa yang dikatakan saudara saya yang di Jawa Timur tadi, kalau 10.000 aja satu desa di Indonesia di 1 tahun, maka tidak ada lagi lahan yang gundul di Indonesia ini. Kita berkeyakinan itu. Kita beri aplaus. Terima kasih Bapak. Pointersnya sudah kita terima. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Boleh sekali kita tepuk tangan. Jadi luar biasa sekali kesadaran secara pribadi menanam pohon 10.000 ya Pak ya. Di wilayahnya di Kebun Riau sendiri. Silakan Bapak-bapak yang ingin menanyakan atau ingin menanggapi pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ada pohon, ada air. Ada air, ada kehidupan. Ada kehidupan, ada kesejahteraan masyarakat. Itu dalilnya. Kalau tadi Bapak Ibu sekalian ada yang sudah menanam satu desa 10.000, alhamdulillah. 2010 kita sudah merealisasikan 1,3 miliar pohon yang telah ditanam. 2011 1,5 miliar pohon. 2012 1,6. 2013 1,8 miliar. Harapan kami 2014 tembus 2 miliar. Untuk itu hari ini kita berikan insentif kepada bapak-bapak sebagai penghargaan. Jadi kalau kehutanan ini jangkanya cukup panjang. Jadi benih ada nomor 1. Benih yang berkualitas harus ditentukan dulu. Untuk itu kita berikan insentif pada bapak yang telah melakukan benih. Tadi kita sudah mempunyai 5 benih yang bersertifikat. Antara lain 1 Jati, 2 Mauni, 3 Gemelina, yang keempat Sengon, yang kelima adalah Gemelina Jabon. Nah, untuk itu kawan-kawan di seluruh Indonesia, saya minta setiap menanam 5 jenis itu harus menggunakan benih-benih yang bersertifikat. Sehingga 5 tahun kemudian, 7 tahun kemudian pohonnya bisa ditebang dengan kualitas yang sangat baik.
Terima kasih, ini dari kami, barangkali nanti kawan-kawan bisa meneruskan. Baik, kita beri aplaus penjelasannya. Untuk ditanggapi pertanyaan berikutnya, kita di segmen berikutnya, Bapak sekalian. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana, tentunya jawaban untuk Pak Erni, Ibu Erni, kemudian Pak Marwoto dan juga narasumber lainnya. Nanti kan kita tunggu jawabannya setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam rangkaian dialog temu karya pemenang Lomba Wana Lestari, Prima Wana Mitra dan kelompok masyarakat pengelola DAS dan Perhutanan Sosial tahun 2014. Baik, kami persilakan untuk ditanggapi pertanyaan dari audiens yang telah menanyakan kepada narasumber di kesempatan kali ini. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, degradasi hutan ini sudah turun sangat signifikan dalam periode 10 tahun terakhir. Kalau dulu 800 ribu hektar per tahun, sekarang 450 ribu hektar per tahun. Ini semua berkat yang pertama adalah partisipasi masyarakat di dalam konteks pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan yang ada di daerah. Apalagi pemerintah dan juga dengan DPR RI telah mengesahkan yang disebut Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, itu melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Ada 3 inti utama. Yang pertama, undang-undang ini akan memaksa tidak dengan hukuman minimum seperti yang di KPK. Jadi kalau ada yang melakukan kegiatan illegal logging, maka kalau ini ditangani oleh PPNS kita, ditangani oleh polisi kehutanan kita, kemudian di pengadilan, itu adalah minimum 2,5 tahun itu ya. Kemudian yang kedua, kalau di daerah ada pejabat yang melakukan pembiaran atau dengan sengaja terhadap perbuatan tersebut, itu juga dikenakan sanksi pidana. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, ini menghargai partisipasi masyarakat di dalam konteks penegakan hukum. Paling utama sebetulnya penegakan hukum, utamanya kita tidak ingin memenjarakan orang, tetapi utamanya adalah bagaimana hutan itu tidak dirambah atau tidak dirusak. Oleh karena itu pendekatannya ada 3. Yang pertama adalah preventif, kemudian yang kedua adalah preemptif, dan yang terakhir adalah represif. Dengan bantuan atau kerjasama dengan Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin dan percaya bahwa fungsi hutan, kemanfaatan hutan untuk masyarakat itu bisa disampaikan kepada masyarakat luas, sehingga tadi penegakannya cukup dengan preemptif atau preventif, dengan menciptakan yang kita sebut mangkok kesejahteraan untuk masyarakat, sehingga masyarakat tidak mudah diperalat oleh free rider, penunggang bebas yang ingin masuk ke kawasan untuk tujuan mereka sendiri. Saya pikir itu, terima kasih. Baik, silakan selanjutnya. Terkait lomba ini Pak ya. Ya betul Pak, terkait lomba pertanyaannya Bu Erniati, kaitannya ke MDM, apakah ini hanya diikuti oleh wilayah yang ada penyuluh yang telah memiliki juara nasional? Lomba ini dimaksudkan untuk menggerakkan seluruh partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, makin banyak sekolah yang kemudian ikut serta di dalam lomba ini makin bagus, karena anak-anak kita yang masih kecil-kecil itu nanti mulai sejak dini sadar terhadap pentingnya kelestarian hutan. Ada tuh tumbuhan, ada air, ada kehidupan tadi, itu penting dan akan dibawa sampai kapanpun. Sehingga dipersilahkan Bu ya, Bu Erni silakan, siapa saja, sekolah mana saja ikut serta nanti,
tetapi sudah barang tentu disaring dari tingkat bawah ya. Oleh karena itu maka seluruh nasional, kalau seluruh sekolah ikut serta, justru inilah yang kita harapkan secara bersama-sama bisa menggerakkan masyarakat kita untuk turut serta menanam seluruh wilayah Indonesia. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih. Boleh kita beri aplaus? Selanjutnya silakan Dirjen Bina Usaha Kehutanan. Terima kasih moderator. Dari rekan kita Riau terkait dengan hutan lindung yang mana tadi ingin dikelola secara adat. Saat ini Kementerian Kehutanan memang sedang membahas Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, tapi tentunya tidak boleh bertentangan pula dengan Undang-Undang 41 Kehutanan. Dalam pasal 67 itu jelas bahwa masyarakat hukum adat itu diakui oleh negara, tapi tentunya untuk tindak lanjut pengelolaan hutan, yaitu ada masyarakat adatnya, ini sangat-sangat tergantung dari leadership dari para pimpinan di daerah. Dalam hal ini untuk membuktikan apakah betul sejak dahulu kala hutan itu sudah ditinggalin oleh masyarakat. Dan yang lebih tidak kalah pentingnya, wilayah itu jelas ada masyarakat hukum adatnya dan tentunya pula ada masyarakat. Yang lebih utama lagi agar Undang-Undang 41 pasal 67 ini jalan, perlu ada harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Dalam hal ini khususnya perlu ada peraturan daerah yang menetapkan tentang ketentuan hukum adat ini. Sehingga pengelolaan hutan di seluruh Indonesia yang memang memperhatikan adat itu akan bisa berjalan dan akhirnya masyarakat hukum adat bisa ikut mengelola hutan di seluruh Indonesia. Baik, kita beri aplaus juga, artinya juga bisa ikut terlibat ya Pak ya untuk melestarikan hutan. Silakan kepada Dirut Perun Perhutani, Pak Bambang. Terima kasih Pak Moderator. Tadi saya sedikit mungkin menjawab atau menjelaskan Mas Marwoto ya dari Jawa Tengah. Satu tadi yang belum disinggung mengenai kearifan lokal. Jadi kalau perhutani ini kan mengimplementasikan aturan-aturan atau pelaksanaan dari kementerian. Jadi kalau kearifan lokal di perhutani memang sudah mulai dilaksanakan dan sudah lama, dan ini saya kerjasama dengan masyarakat terutama di Jawa Barat. Ini sudah banyak sekali pengelolaan hutan yang juga melibatkan masyarakat terhadap kearifan lokal. Ini sangat penting karena bagaimanapun hutan itu harus memberikan akses manfaatan kepada rakyat di dalam untuk menikmati hutan itu sendiri. Nah ini aturan-aturan di perhutani sudah jelas, sehingga memang pemanfaatan hutan di perhutani bekerjasama dengan masyarakat, tentunya dengan BPM, dan juga sangat memperhatikan mengenai kearifan lokal. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber yang telah hadir di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi seluruh hadirin para penerima penghargaan. Tepuk tangan sekali untuk kita semua. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah dialog kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ayo senantiasa kita jaga dan lestarikan hutan kita demi kemakmuran bangsa Indonesia. Saya Reska Herlambang, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.